خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatu iman yang berbahagia, alhamdulillah kita terus berdoa dan berharap mudah-mudahan kita bisa menemui malam Lailatul Qadar. Kita bisa menjadi pemenang dalam saum Ramadan kali ini, yang halangan serta dramatikalnya itu bermacam-macam. Namun insyaallah kita percaya pada pertolongan Allah, bahwa kesemuanya ini adalah untuk kebaikan bagi kita semua, dan semuanya itu tidak mematikan kita untuk memiliki terus semangat dalam berilmu untuk mendapatkan analisis yang memadai, mendapatkan realitas hukum yang mewakili makna yang sebenarnya dari studi kritis yang kita terus lakukan. Ya, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti cara ibadahnya beliau, baik berupa sholatnya, saumnya, hajinya, dan terlebih saat ini adalah zakat. Rincian dan tuntunan ibadah itu tersebut dalam berbagai sunnahnya, dan dibahas oleh para ulama kita secara detail, gamblang, dan sistematis. Dan semuanya itu sekali lagi membangun berdirinya studi analisis yang memadai, bahwa Islam memiliki sistem penjelas yang paripurna. Ikhwati iman yang berbahagia, kali ini kita akan menganalisis tentang kebolehan zakat fitri dengan uang atau dengan nilai. Berdasarkan hadis-hadis di bawah ini, kebijakan yang dilakukan oleh sahabat Muawiyah, kurang lebih seperti ini pada waktu Rasulullah SAW masih hidup. Kami membayar zakat fitrah untuk setiap orang, baik anak kecil maupun dewasa, merdeka maupun budak. So'an min to'amin au so'an min aqitin, yaitu satu sok makanan berupa keju, au so'an min syairin, atau gandum, au so'an min tamrin, atau satu sok kurma, au so'an min zabibin, atau satu sok anggur kering atau kismis. Ya. Untuk Rasulullah menetapkan bahwa zakat fitri itu satu sok dari makanan keju, gandum, kurma atau kismis. Namun sahabat Muawiyah yang waktu itu sebagai gubernur memahami perintah Rasulullah SAW itu terkait jenis dan ukuran zakat secara mafhum, bukan mantuk, sehingga menyamakan 2 mud gandum Syam dengan 1 sok kurma. Jika acuannya 1 sok yang berbasis volume atau berbasis isi itu, maka semestinya beliau melakukannya dengan 4 mud. Namun Muawiyah menetapkan 2 mud saja. Artinya ini bukan berdasarkan kesamaan ukuran harus 1 sok, tapi berdasarkan nilai atau qimah. Dari 2 mud gandum di negeri Syam sama harganya dengan nilai 1 sok kurma. Jadi hadis ini menetapkan tentang pegangan dari Muawiyah adalah qimah atau nilai. Kedua, dari Ibnu Umar, Nabi SAW memerintahkan kami tentang zakat fitri berupa 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum. Berkatalah Abdullah radhiyallahu anhu, faja'alan nasu 'idlahu mudaini min hintatin. Kemudian orang-orang menyamakannya dengan 2 mud untuk biji gandum. Hadis riwayat Bukhari. Ini pun mengarahkan pada suatu garis pemahaman bahwa sahabat Rasulullah memahaminya secara mafhum, bukan secara mantuk, yaitu menyamakan 1 kurma atau gandum dengan 2 mud biji gandum.
Padahal secara ukuran keduanya berbeda. Antara satu sok kurma atau gandum dengan 2 mud biji gandum, jelas kan ukurannya berbeda. Namun secara qimah, secara nilai, keduanya itu sama. Ini menjadi rujukan. Yang ketiga adalah keterangan dari sahabiah Asma binti Abu Bakar. An Asma binti Abi Bakrin qalat kunna nu'addi zakatul fitri ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muddaini min qamhin bimuddil ladzi taqtatuna bihi. Dari Asma binti Abu Bakar, dia berkata, kami menunaikan zakat fitri pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 2 mud dari gandum, yaitu 2 mud yang kalian makan. Hadis riwayat Ahmad. Di sini terdapat penegasan maksud dari satu sok itu bukan sebagai ketentuan kebutuhan pokok, namun lebih diarahkan pada kesamaan nilai atau harga, yang mana pemahamannya adalah 2 mud gandum itu senilai dengan 1 sok. Dan jelas di sini diamalkannya ketika Rasulullah SAW masih hidup. Sahabat teran Rasulullah muslimun yang berbahagia. Keterangan yang keempat adalah keputusan dari Abu Bakar As-Siddiq, di mana kebijakan Abu Bakar yang mewajibkan pembayaran menggunakan bintu mahod, namun karena orang yang wajib zakat hanya punya bintu labun, Abu Bakar menerima zakat tersebut berdasarkan qimah atau nilai, berdasarkan kesamaan jenis dan ukuran. Ini sekali lagi bahwa yang menjadi acuan itu adalah bukan ukuran, volume, tetapi nilai yang sama atau qimah. Mari kita susuri lagi hadis dari Abu Hurairah, merupakan sistem penjelas yang kelima. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menunaikan zakat. Lalu dilaporkannya kepada beliau bahwa adalah seorang Ibnu Jamil, Khalid bin Walid, dan Abbas bin Abdul Muthalib tidak mau mengeluarkan zakat. Dalam laporan tersebut disampaikan begitu. Maka Nabi SAW bersabda, apa yang bisa mengingkari Ibnu Jamil tidak mengeluarkan zakatnya? Padahal dulunya dia fakir, namun kemudian Allah dan Rasulnya yang menjadikan kaya. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian telah mendolimi Khalid karena dia telah menghabiskan baju-baju besi dan peralatan perangnya untuk berjuang di jalan Allah. Adapun Abbas bin Abdul Muthalib, dia adalah paman Rasulullah. Namun demikian dia tetap wajib zakat dan juga kewajiban lain yang serupa dengan zakat sebagai kemuliaan. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan kebijakan kepada Khalid bin Walid untuk tidak membebaninya dengan membayar zakat, karena baju besi dan peralatan perangnya itu telah diwakafkan di jalan Allah. Maka dapat dipahami di sini bahwa kaitan penunaian zakat tentu disesuaikan dengan keadaan si wajib zakat atau muzaki sebagaimana Khalid bin Walid tersebut. Maka jelas di sini secara mafhumnya, secara tersiratnya, secara implisitnya ini berkaitan pula jelas dengan jenis pembayaran dan juga ukurannya. Selama senilai dengan apa yang ditentukan oleh Rasul, maka dapat dijadikan sebagai bentuk penunaian zakat. Ikhwati iman yang berbahagia, inilah berbagai macam keterangan yang setidaknya mengarahkan pada suatu tatanan sistematika analisa tentang pembolehannya membayar zakat fitri dengan uang. Kemudian mari kita lihat lagi pada hadis dari Zainab binti Abdullah. Dalam hadis ini disebutkan, aku pernah berada di masjid lalu aku melihat Nabi SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, tasaddaqna walau min hulliyikunna, bersedekahlah kalian walaupun dengan perhiasan kalian. Saat itu Zainab berinfak untuk Abdullah dan anak-anak yatim di rumahnya. Saking malunya Zainab untuk bertanya, demikian pun suaminya menanyakan tentang hal itu, maka diminta tolonglah Bilal yang kebetulan lewat di depan mereka. Tolong tanyakan kepada Nabi, apakah aku akan mendapatkan pahala bila aku menginfakkan sedekah zakat itu kepada suamiku dan kepada anak-anak yatim yang ada dalam tanggungan kami. Tolong rahasiakan tentang aku yang bertanyanya. Lalu masuklah Bilal menemui Rasulullah dan bertanya tentang hal tadi. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, siapa kedua wanita itu? Bilal berkata, Zainab. Bilal
tentu tidak bisa berbohong walaupun sudah dipesankan demikian. Zainab istri Abdullah, maka beliau bersabda, "Na'am, ya benar, boleh bersedekah kepada suami dan kepada anak-anak yatim yang ada di rumahnya." Lebih lanjut Rasulullah mengatakan, "Laha ajroni, ajrul qarabati wa ajrus shadaqati." Buat Zainab baginya ada 2 pahala, yaitu pahala menyambung kekerabatan dan pahala zakatnya. Hadis ini riwayat Bukhari 1373. Maksud dari kalimat tasaddaqna walau min hulyikunna, bersedekahlah walaupun dengan perhiasan kalian, ini maknanya umum, apakah sedekah yang sunnah maupun yang wajib seperti zakat ini. Nah, perkataan walau min hulyikunna, walaupun dengan perhiasan, ini menunjukkan fleksibilitas dari jenis pembayarannya. Maka demikian pun berlaku dalam pembayaran zakat fitri. Secara mafhum dibolehkan dengan qimah atau dengan nilai makanan pokok di negeri tersebut. Kalau di kita beras ya. Kemudian juga sahabat Umar bin Khattab pernah mengambil perhiasan sebagai alat pembayaran zakat, yaitu dengan perak dan semisalnya. Pada kasus yang ke-8, Mu'adz bin Jabal pernah mengambil perhiasan sebagai alat pembayaran zakat. Maka 2 athar ini, baik Mu'adz bin Jabal maupun yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab, keduanya menggunakan cara qimah atau kesetaraan nilai dalam pembayaran zakat, bukan kesamaan jenis barangnya. Ikhwan fillah, sahabat Risalah Al-Muslimun, kita lihat hadis dari Qurrah yang berkata, datang kepada kami surat Umar bin Abdul Aziz tentang zakat fitri. Nisfu sa'in an kulli insanin au qimatuhu nisfu dirham. Suratnya itu berbunyi setengah so pada setiap jiwa atau seukuran setengah dirham. Nah, setengah so yang dikatakan dalam surat Umar bin Abdul Aziz ini tentunya senilai dengan 1 so yang jenisnya disabdakan oleh Rasul SAW. Kalau Rasul mengatakan 1 so, di sini mustahil Umar bin Abdul Aziz memberikannya setengah so. Di sini yang dilakukan oleh beliau adalah pendekatan nilai. Maka begitu juga kebijakan untuk mengkonversi zakat fitri dengan uang, yaitu setengah dirham yang beliau tegaskan di situ dalam suratnya. Dari uraian-uraian tadi dapatlah disimpulkan bahwa pada masa Rasulullah SAW praktek pembayaran zakat secara qimah atau secara nilai, kesetaraan nilai itu dilakukan. Kemudian sebagian sahabat yang memahami perintah Rasulullah secara mafhum, secara implisit, mereka membolehkan qimah atas pembayaran zakat sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar dan Muawiyah. Selain sebagai sahabat, kebetulan beliau adalah pemutus kebijakan politik dan ekonomi di negeri itu. Lalu kebijakan yang dilakukan Abu Bakar, Umar dan Muawiyah itu diteruskan sampai masa tabi'in, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kita mendapatkan suatu keyakinan bahwa zakat fitri itu boleh dengan qimah atau dengan uang yang senilai dengan 1 so dari makanan setiap negeri, tergantung dari jenis makanan negeri tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.